Alasan yang ke-8 ialah belum mendapatkan hidayah. Ada sebagian muslimah yang mengatakan, saya tahu bahwa jilbab itu wajib, namun saya belum mendapatkan hidayah untuk memakainya. Kepada saudariku yang beralasan demikian, kami katakan bahwa hidayah itu ada sebabnya, sebagaimana sakit itu akan sembuh dengan sebab pula. Orang akan kenyang juga dengan sebab, yakni makan. Kalau Anda setiap hari minta kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, maka Anda harus berusaha meraihnya. Di antaranya, hendaklah Anda bergaul dengan wanita yang baik-baik. Ini merupakan sarana yang sangat efektif, sehingga hidayah dapat Anda raih dan terus-menerus terlimpah kepada ukti. Alasan yang ke-9 yaitu aku takut dikira golongan sesat. Ketahuilah saudariku bahwa dalam hidup ini hanya ada dua kelompok, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah yaitu kelompok Allah, yang Hizbus Syaitan adalah kelompok syaitan. Golongan Allah adalah mereka yang senantiasa menolong agama Allah, melakukan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Sedangkan golongan setan sebaliknya selalu bermaksiat pada Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan ketika Anda melakukan ketaatan, salah satunya adalah memakai hijab atau jilbab, maka berarti Anda telah menjadi golongan Allah, bukan kelompok sesat. Sebaliknya, mereka yang mengumbar aurat, bertabaruj, berpakaian mini dan yang semisal itu, merekalah yang sesat. Mereka telah terbius godaan syaitan yang sangat halus, atau menjadi pengekor orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maka berbahagialah Anda sebagai kelompok Allah yang pasti menang. Jilbab atau hijab adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Jangan sejajarkan itu dengan ocehan manusia rendahan. Dia disyariatkan oleh penciptamu. Kalau Anda taat pada manusia dalam rangka bermaksud kepada Allah, maka sungguh Anda akan binasa dan merugi. Mengapa Anda mau diperbudak oleh mereka dan meninggalkan ketaatan kepada Allah yang telah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan Anda? Wallahu alam. Saya akan menyentuhkan sedikit tentang penyakit yang menimpa para wanita tidak berjilbab. Penelitian ilmiah kontemporer telah menemukan bahwasanya perempuan yang tidak berjilbab atau berpakaian tetap ketat atau transparan, maka ia akan mengalami berbagai penyakit kanker ganas di sekujur anggota tubuhnya yang terbuka. Apalagi gadis ataupun putri-putri yang mengenakan pakaian ketat. Majalah kedokteran Inggris melansir hasil penelitian ilmiah ini dengan mengutip beberapa fakta, di antaranya bahwasanya kanker ganas melanoma pada usia dini dan semakin bertambah dan menyebar sampai di kaki. Dan sebab utama penyakit kanker ganas ini adalah pakaian ketat yang dikenakan oleh putri-putri di terik matahari dalam waktu yang panjang setelah bertahun-tahun. Dan kaos kaki nilon yang mereka kenakan tidak sedikit pun bermanfaat di dalam menjaga kaki mereka dari kanker ganas. Dan sungguh majalah kedokteran Inggris tersebut telah melakukan polling tentang penyakit melanoma ini, dan seolah keadaan mereka mirip dengan keadaan orang-orang pendurhaka, orang-orang kafir Arab yang didakwai oleh Rasulullah tentang hal ini
Allah berfirman, dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, andai hal ini Al-Quran adalah benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Surat Al-Anfal ayat 32. Dan sungguh telah datang azab yang pedih ataupun yang lebih ringan dari hal itu, yaitu kanker ganas, di mana kanker itu adalah ganas-ganasnya kanker dari berbagai kanker. Dan penyakit ini merupakan akibat dari sengatan matahari yang mengandung ultraviolet dalam waktu yang panjang di sekujur pakaian yang ketat. Pakaian pantai yang biasa dipakai orang-orang kafir ketika di pantai dan berjemur di sana. Mereka kenakan. Dan penyakit ini terkadang mengenai seluruh tubuh dan dengan kadar yang berbeda-beda. Yang muncul pertama kali adalah seperti bulatan berwarna hitam agak lebar, dan terkadang berupa bulatan kecil saja. Kebanyakan di daerah kaki atau betis dan terkadang di daerah sekitar mata, kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh disertai pertumbuhan di daerah-daerah yang biasa terlihat, pertautan limbah daerah di atas paha, dan menyerang darah dan menetap di hati serta merusaknya. Terkadang juga menetap di sekujur tubuh, di antaranya tulang dan bagian dalam dada dan perut karena adanya dua ginjal, sampai menyebabkan air kencing berwarna hitam karena rusaknya ginjal akibat serangan penyakit kanker ganas ini. Dan terkadang juga menyerang janin di dalam rahim ibu yang sedang mengandung. Orang yang menderita kanker ganas ini tidak akan hidup lama. Bagaimana obat luka sebagai kesempatan untuk sembuh untuk semua jenis kanker selain kanker ganas ini, di mana obat-obatan ini belum bisa mengobati kanker ganas ini. Dari sini kita mengetahui hikmah yang agung anatomi tubuh manusia di dalam perspektif Islam tentang perempuan-perempuan yang melanggar batas-batas syariat, yaitu bahwa model pakaian perempuan yang benar adalah yang menutupi seluruh tubuhnya, tidak ketat, tidak transparan, kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan sungguh semakin jelaskah bahwa pakaian yang sederhana dan sopan adalah upaya preventif yang paling bagus agar tidak terkena azab dunia seperti penyakit yang disebut tidak di atas, apalagi azab akhirat yang jauh lebih dahsyat dan pedih. Kemudian, apakah setelah adanya kesaksian dari ilmu pengetahuan kontemporer ini, padahal sudah ada penegasan hukum syariat yang bijak sejak 14 abad silam, kita akan tetap tidak berpakaian yang baik atau jilbab, bahkan malah tetap bertabarruj, memamerkan aurat kita. Wallahu alam bishawab. Sekian, semoga dapat bermanfaat bagi ukhti dimanapun Anda berada. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.